Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anadia Rosaria, Muizuddin Arifki Al-Hanif, dan Yuli Budiasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis metode dan teknik supervisi. Latar belakang lembaga pendidikan yaitu sekolah itu dituntut untuk terus meningkatkan mutu proses ataupun output pendidikannya. Nah, setiap pelaksanaan program pendidikan itu perlu adanya pengawasan atau supervise dan supervisor yang bertanggung jawab dalam munculnya suatu yang efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, sebagai supervisor itu harus mengetahui dan memahami jenis-jenis metode dan teknik supervisi serta melaksanakannya. Agar supervisi ini bisa terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, maka perlu dia pahami hal-hal yang berhubungan dengan jenis-jenis metode dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Nah, di sini kami akan membahas mengenai hal tersebut. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama apa saja jenis-jenis supervisi, bagaimana metode-metode supervisi, bagaimana teknik-teknik supervisi. Untuk tujuannya untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis metode-metode dan teknik supervisi pendidikan. Pembahasan yang pertama mengenai mengenai jenis-jenis supervisi. Yang pertama, supervisi umum. Supervisi umum ini adalah supervisi yang dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan sekolah atau kantor-kantor pendidikan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bantuan dan perlengkapan sekolah atau kantor. Selanjutnya, yang kedua itu ada supervisi pengajaran. Supervisi pengajaran ini adalah kegiatan atau pengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi, baik itu kondisi personel ataupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, supervisi klinis. Supervisi klinis ini termasuk ke dalam supervisi pengajaran. Dikatakan supervisi klinis ini kenapa? Karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Kemudian secara tidak langsung itu akan diusahakan untuk mencari tahu bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Menurut Richard Waller, supervisi klinis ini adalah supervise yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Menurut Kate Axon dan Meredith Decole mengemukakan bahwa supervisi klinis ini adalah proses membantu guru untuk memperkecil ketidaksesuaian atau kesenjangan antara tingkah laku pengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Secara teknis dikatakan supervisi klinis ini adalah suatu model yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama pertemuan perencanaan, observasi keras, dan pertemuan balik. Nah, menurut John J. Bolah menyimpulkan bahwa supervisi klinis ini adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru atau calon guru, khususnya dalam penampilan mengajarnya berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku mengajar tersebut. Menurut Ngalim Purwanto tahun 2010, supervisi klinis ini dikatakan yang pertama, bimbingan supervisor kepada guru atau calon guru yang bersifat bantuan, bukan perintah ataupun instruksi. Kemudian yang kedua, jenis keterampilan yang disupervisi diusulkan oleh guru atau calon guru yang akan disupervisi dan disepakati melalui pengkajian bersama antara guru dan supervisor. Yang ketiga, meskipun guru dan calon guru menggunakan berbagai keterampilan mengajar secara integrasi, sasaran supervisi hanya pada keterampilan tertentu saja. Kemudian yang keempat, instrumen supervisi dikembangkan dan disepakati bersama antara supervisor dan guru berdasarkan kontrak. Kemudian yang kelima, perbaikan dengan segera
dan secara objektif sesuai dengan data yang direkam oleh instrumen observasi. Kemudian yang keenam, meskipun supervisor telah menganalisis dan menginterpretasi data yang direkam oleh instrumen observasi di diskusi atau pertemuan, balikan guru atau calon guru yang diminta terlebih dahulu menganalisis penampilannya. Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan daripada memerintah atau mengarahkan. Supervisi itu berlangsung dalam suasana intim dan terbuka. Supervisi berlangsung dalam siklus yang meliputi perencanaan, observasi, dan diskusi atau pertemuan balikan. Supervisi klinis dapat dipergunakan untuk pembentukan dan peningkatan dan perbaikan keterampilan mengajar. Di pihak lain dipakai dalam konteks pengajaran prajabatan, pre-service, inter-service education. Baiklah, untuk metode supervisi pendidikan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya metode supervisi pendidikan. Metode dalam supervisi diantaranya yang pertama ada monitoring dan evaluasi. Metode dalam konteks pengawasan atau monitoring ini merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas sekolah sebagai supervisor dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan tujuan sekolah. Metode utama yang mesti dilakukan oleh pengawas dalam supervisi manajerial tentu saja adalah monitoring atau pengawasan dan evaluasi. Pengawasan atau monitoring secara tradisional pelaksanaannya melibatkan beberapa tahapan, yaitu menetapkan standar untuk mengukur prestasi, yang kedua mengukur prestasi itu sendiri, yang ketiga menganalisis apakah prestasi memenuhi standar, yang keempat mengambil tindakan apabila prestasi kurang atau memenuhi standar. Kemudian untuk evaluasi, kegiatan evaluasi ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan evaluasi ini adalah yang pertama mengetahui tingkat keterlaksanaan program, yang kedua mengetahui keberhasilan program, yang ketiga mendapatkan bahan atau masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, yang keempat adalah memberikan penilaian atau judgement terhadap sekolah. Metode selanjutnya dalam supervisi pendidikan yaitu refleksi dan focus group decision atau FGD. Hasil monitoring yang telah dilakukan oleh pengawas sekolah atau supervisor hendaknya disampaikan secara terbuka kepada seluruh elemen-elemen sekolah seperti komite sekolah, kepala sekolah, guru, atau wali kelas, dan seluruh stakeholder sekolah. Secara bersama-sama pihak sekolah dapat melakukan refleksi terhadap data yang telah ada dan menemukan sendiri faktor-faktor penghambat yang selama ini mereka rasakan. Forum ini dapat berbentuk focus group decision yang melibatkan unsur-unsur stakeholder sekolah. Metode selanjutnya dalam supervisi pendidikan yaitu metode DELPI. Metode DELPI ini dapat disampaikan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah ketika hendak mengambil keputusan yang melibatkan banyak pihak. Langkah-langkahnya menurut Zakaria sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi individu atau pihak-pihak yang dianggap memahami persoalan dan hendak dimintai pendapatnya mengenai pengembangan sekolah. Yang kedua, masing-masing pihak diminta mengajukan pendapatnya secara tertulis tanpa disertai nama atau identitas. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat yang masuk dan membuat daftar urutannya sesuai dengan jumlah orang yang berpendapat sama. Kemudian menyampaikan kembali daftar rumusan pendapat dari berbagai pihak untuk diberikan urutan prioritasnya. Yang terakhir, mengumpulkan kembali urutan prioritas menurut peserta dan menyampaikan hasil akhir prioritas keputusan dari seluruh peserta yang dimintai pendapatnya. Metode supervisi pendidikan selanjutnya yaitu adalah loka karya atau workshop. Workshop merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah.
wakil kepala sekolah atau perwakilan komite sekolah. Baiklah, akan saya lanjutkan presentasi dari teman saya tentang teknik supervisi. Teknik adalah langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh seorang supervisor pendidik dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Supervisi akademik ditujukan untuk membantu guru meningkatkan pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan belajar peserta didik. Teknik supervisi ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual ada beberapa teknik, antara lain yaitu kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan nilai diri sendiri. Sedangkan teknik supervisi yang kedua yaitu teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah dan kebutuhan atau kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Dan teknik supervisi kelompok ini ada 4 teknik, yaitu mengadakan pertemuan rapat, mengadakan diskusi kelompok, mengadakan penataran, dan seminar. Dari uraian-uraian tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa 1. Jenis supervisi ada 3, yaitu supervisi umum, supervisi pengajaran, dan supervisi klinis. 2. Metode supervisi pendidikan diantaranya yaitu monitoring dan evaluasi, refleksi dan fokus grup diskusi, metode dolphin, lokakarya atau workshop. 3. Teknik supervisi dikelompokkan menjadi 2, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. 4. Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual adalah kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, dan kunjungan antar kelas. 5. Ada 4 teknik supervisi kelompok, yaitu mengadakan pertemuan rapat atau meeting, mengadakan diskusi kelompok, dan mengadakan penataran dan seminar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.